Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kewirausahaan yang beranggotakan Muhammad Widi Andriansyah dengan NPM 20101020209, Niken Indah dengan NPM 20101020338, dan Kristina Sidi dengan NPM 20101020339. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi mengenai peluang usaha. Pengertian dari peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Sementara itu, usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga secara terminologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, usaha tersebut orisinil dan tidak meniru. Kedua, bisnis tersebut harus bisa mengikuti perkembangan pasar. Yang ketiga, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha. Keempat, bersifat ide kreatif dan inovatif dan bukan tiruan orang lain. Kelima, ada keyakinan yang kuat untuk memulai bisnis tersebut. Yang keenam, ada rasa senang dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan yang terakhir, hendaknya bisnis sesuai keinginan dan minat. Sumber-sumber munculnya peluang usaha atau berbisnis, yaitu ada cita-cita, tekanan, kecenderungan pasar, inovasi baru, komplement dari produk yang ada, peristiwa yang digemari, wawasan, bahan bacaan, serta ide yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya, ada cara memanfaatkan peluang usaha. 1. Melakukan riset pasar. 2. Mempersiapkan dan menyusun rencana. 3. Patuh terhadap aturan. 4. Strategi pemasaran yang tepat sasaran. Kemudian ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memulai sebuah usaha. Yang pertama, jenis usaha. Kedua, jenis produk. Ketiga, target konsumen. Keempat, lingkungan. 5, legalitas. 6, beresiko kecil. Dan 7, modal. Perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan perencanaan bisnis. Jadi tujuan perencanaan bisnis itu adalah memastikan bisnis bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional, membuat estimasi kapan bisnis akan profit atau mengalami keuntungan, serta melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tipe-tipe perencanaan bisnis. Tipe perencanaan bisnis itu ada 4. Yang pertama, perencanaan operasional. Perencanaan operasional itu apa? Jadi perencanaan operasional itu rencana bisnis yang diberikan secara gambaran keseluruhan terkait dengan suatu perusahaan. Yang selanjutnya adalah perencanaan strategi. Perencanaan strategik ini adalah rencana bisnis yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah perencanaan teknis. Perencanaan teknis ini digunakan sebagai untuk merealisasikan strategi yang direncanakan. Contohnya itu misal cara-cara teknis guna menerapkan strategi pemasaran seperti itu. Selanjutnya adalah perencanaan jangka panjang. Maksudnya di sini apa? Perencanaan jangka panjang adalah tipe rencana usaha yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya tujuan perencanaan bisnis jangka panjang adalah guna untuk
memproyeksikan keberhasilan perusahaan dalam skala yang lebih besar, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang komponen terpenting dalam rencana usaha. Jadi untuk membentuk suatu usaha yang bagus dan maksimal, kita harus membutuhkan rencana usaha yang matang. Yang pertama, kita harus menentukan identitas perusahaan serta visi dan misi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah gambaran umum bisnis. Gambaran umum di sini meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu menentukan target pasar. Selanjutnya menentukan rincian dari produk, menentukan rencana pemasaran, biaya operasional, perhitungan break-even point atau BEP, profitabilitas, serta analisis persaingan dan strategi. Di sini kami kelompok 1 juga memberikan contoh studi kasus dari perencanaan bisnis yang ideal atau perencanaan bisnis yang matang. Bisa teman-teman simak dan perhatikan bahwa di sini adalah contoh perencanaan bisnis yang baik dan benar, dan mungkin bisa teman-teman contohkan untuk membuat suatu bisnis. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.